Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Rahmayani. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang logaritma, khususnya untuk siswa Ibu kelas 10 SMK Negeri 3 Palangkaraya ya. Dan terkhususnya lagi untuk kelas 10 perhotelan dan juga kelas 10 UPW, kelas 10 TKKR 2. Baik, mungkin kalian baru mendengar kalimat atau kata logaritma, materi logaritma ya. Karena materi ini di SMP tentunya belum dipelajari, ya materi ini baru dipelajari di SMK atau di SMA. Baik, kita langsung saja memahami dan mempelajari apa yang dimaksud dengan logaritma dan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal logaritma. Baik, logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan ya. Jadi di sini ini ada penjelasan dari logaritma. Bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N, di mana A dinamakan bilangan pokok dan N dinamakan pangkat. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, artinya 2 mengalikan angka 2 sebanyak 3 kali ya, sama dengan 8. Kemudian 16 pangkat 1/2 ini sama dengan 4. Tetapi jika persoalannya ini dibalik, misalnya menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 9, berapa nilai X-nya? Nah, itu yang akan diselesaikan pada materi yang kita bahas, yaitu logaritma. Kemudian kalau 25 pangkat Y sama dengan 5, berapakah nilai Y? Nah, berapakah nilai Y-nya? Nah, untuk persoalan di atas tentu mudah ditebak bahwa X-nya sama dengan 2 ya, X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan setengah. Namun, untuk masalah yang lebih rumit, nilai X dan Y dapat ditentukan dengan menggunakan aturan logaritma. Nah, di sini ada sifat-sifat logaritma. Ini ada 12 ya sifat-sifat logaritma. Kalau dikatakan rumus bisa juga tetapi kurang tepat ya. Jadi lebih tepatnya adalah dikatakan dengan sifat-sifat logaritma. Baik, untuk sifat-sifat logaritma ini bisa kalian baca sendiri, kalian pahami ya untuk sifat-sifatnya. Namun Ibu di sini akan langsung memberikan contohnya. Baik, di sini ada contoh logaritma diawali dengan logaritma sifat-sifat yang pertama. Sifat yang pertama dulu ya. Baik, yang pertama adalah di sini soalnya misalkan. Sebenarnya ini modul ini sudah Ibu kasih untuk kalian. Mudah-mudahan kalian sudah memahaminya juga, tetapi kali ini Ibu coba untuk menjelaskannya juga ya, supaya kalian lebih paham, khususnya bagi yang belum paham. Baik, di sini misal soalnya adalah 7 log 49 sama dengan X. Maka kita tulis di sini 49 sama dengan 7 pangkat berapa? Nah, kita bikin di sini ini supaya sama, bilangan pokoknya disamakan. 49 ini kan 7 pangkat 2. Jadi kita bikin 7 pangkat 2 sama dengan di sini 7 pangkat X. Jadi di sini 7 dengan 7-nya ini kita coret, berarti yang kita ambil pangkatnya. Yang kita ambil pangkatnya berarti X sama dengan 2 nih. X sama dengan 2. Jadi nilai dari 7 log 49 sama dengan 2. Ya, itu bisa begitu penyelesaiannya, atau kalian bisa juga dengan cara dituliskan bilangan logaritma, tulisan logaritmanya, lognya ditulis ya. Baik, ini ada penyelesaian dengan cara lain. Kalau 7 log 49 sama dengan X, maka di sini ini penyelesaian cara penyelesaian yang lain ya. Sekarang 7 log 49 sama dengan 7 log 7 pangkat berapa? Ini 7, 49. 49 ini 7 pangkat berapa? 7 pangkat berapa? Pasti dong di sini 7 pangkat 2 ya. 7 pangkat 2. Sekarang di sini sudah 7 pangkat 2. Selanjutnya di sini boleh kita tulis begini. Ini log
7 pangkat 2-nya kita tulis di sini. Nah, 7 pangkat 2-nya kita tulis di situ ya. Kemudian, ini log 7 pangkat 2 kita tulis di bagian atas, nih pembilang. Kemudian angka 7 ini kita taruh di bawah. Angka 7 ini kita taruh di bawah, di penyebut. Di depannya di sini kita kasih tulisan log. Nah, kita kasih tulisan log ya. Sebentar, kita kasih tulisan log di sini. Sudah. Sekarang log 7 dibagi log 7. Kita bagi. Log 7 bagi log 7. Ya, log 7 bagi log 7. Ini Ibu kasih warna yang merah. Nah, warna merah Ibu garis. Nah, warna merah yang Ibu garis ini dibagi dengan warna merah yang Ibu garis bagian di bawahnya penyebutnya. Jadi log 7 dibagi log 7 itu sama dengan 1 ya. Log 7 dibagi log 7 sama dengan 1, kita kasih tanda kali. Kali berapa? Kali dari pangkatnya yang di atas ini. Pembilang kali 2. Nah, sekarang 1 kali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Iya, selesai sudah penyelesaiannya. Jadi 7 log 49 itu sama dengan 2 ya, sama dengan ini. Kalian terserah mau dengan cara yang ini atau dengan cara yang ini. Boleh cara pertama atau cara kedua, yang penting kalian paham. Baik, sekarang ada lagi soal nomor B. Di sini 3 log 81. Maka 81 sama dengan 3 pangkat X. 3 pangkat X. Nah, kita bikin, karena di sini 3 pangkat X, maka di sini kita bikin juga. Nah, kalau bertanya-tanya 3-nya dari mana? 3-nya itu lihat dari pangkatnya ini loh. Ya, samakan dari pangkatnya ini. Karena di sini kan 3 log 81 sama dengan X. Sementara di sini 81 sama dengan 3 pangkat X. 3-nya itu yang ini. Ya, 3-nya yang ini, pangkat X-nya yang ini. Oke, sekarang 3 pangkat X, dari sini 3 pangkat X. Kemudian 81 ini 3 pangkat berapa? Jadi ininya harus sama, bilangan ini harus sama, bilangan pokok yang dilogaritmakan harus sama. Jadi 3 pangkat berapa? Bilangan pokok logaritmanya. Nah, kebetulan 81 ini adalah mengalihkan angka 3 sebanyak 4 kali. Maka 3 pangkat 4. Jadi 3 ini dan 3 ini habis dibagi. Sisanya adalah pangkatnya. Berarti ini X, tulis di sini X sama dengan 4. Pangkat 4. Jadi nilai 3 log 81 adalah sama dengan 4. Baik, kalau kita penyelesaian dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain, caranya ini kita tulis dulu 3 log ini kok susah di ini ya. Oke, susah di blok. Baik, di sini kita bikin 3 log 81. Kita bikin saja dulu 3 log 81. Ini dia 3 log. Nah, 81 itu berapa pangkat berapa? Kita bikin di sini 3 pangkat. Oke, 3 pangkat berapa 81? Kita harus berpikir ya. 3 pangkat 4. Coba kita kalikan. 3 pangkat 4 mengalihkan angka 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Maka di sini 3 pangkat 4. Oke, ini masih penyebutnya masih belum ada sebenarnya ya. Oke, 3 pangkat 4. Kemudian yang 3-nya ini kemana? Yang 3-nya ini. 3 yang ini kemana? 3 ini kita hapus saja. 3 yang ini kita taruh di bawah di sini ya. 3-nya kita taruh, ini langsung kita taruh di bawah. Di atas di sini kita hapus. Di atasnya kita hapus. Sebentar, tidak mau terhapus dia. Nah, 3-nya kita hapus. Oke, 3-nya sudah kita hapus ya. Yang 3 di sini kita hapus, kita pindah ke bawah di sini. Di bawahnya di sini, di depannya kita kasih tulisan log. Nah, kita kasih tulisan log. Jadi 3 bagi 3 ini kita bagi sama seperti tadi.
3 bagi 3-nya kita bagi. Nggak mau di ini dia ya. 3 log 3. Oke, tidak susah dia di bloknya. Oke, 3 log 3. Ini habis dibagi, ini pangkatnya 4. Maka di sini boleh kita otomatis langsung tulis aja 4. Ya, langsung pangkatnya itu yang menjadi jawabannya. Ini kan 3 log 3 habis dibagi 3 log 3. Pangkatnya ini 4. Berarti itulah jawaban akhirnya. Baik, sekarang nomor C. Nomor C, di sini Ibu coba menjawabnya dengan cara langsung. Ibu tidak akan menjelaskan yang ini sudah Ibu jelaskan cara seperti yang tadi saja. Sekarang kita langsung di sini. Oke, sekarang kita tulis ini 4 log 32. Kita tulis di sini log. Log. Kita tulis log ya. Log. Log 32 ini kita bikin 4 pangkat berapa 32. Sebenarnya enggak ada ya, kalau 32 itu bukan perkalian 4 tapi perkalian 2 ya. Kalau 4 pangkat sekian enggak ada sama dengan 32. Coba, kalau 4 pangkat 2 itu 16, 4 pangkat 3 itu 48. Jadi enggak ada nilai dari 4 pangkat sekian. Jadi kita bikin 32 ini adalah 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 ini sama dengan 32. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Lantas yang 4-nya ini kita tulis di bawah di sini. Kita kasih log di sini 4 ya, log 4. Log 4. Nah, sekarang log 4-nya ini log 2 pangkat 5 kita copy, kita tulis di sini, Ibu tulis ulang di sini. Sekarang kita sederhanakan log 4. Log 4 ini adalah 2 pangkat 2 ya. 4 ini adalah 2 pangkat 2. Nah, di sini 4-nya ini kita ganti menjadi 2 pangkat 2. Nah, menjadi 2 pangkat 2. Di sini kita ganti. Oke, ternyata begitu dia. Oke, kita ganti di sini 2 pangkat 2. Ya, 4-nya kita ganti di sini menjadi 2 pangkat 2. Nah, oke, 2 pangkat 2. Sekarang kita bagi, yang ini kita bagi. Nah, susah di bloknya ya. Sekarang kita bagi, oke, nggak usah Ibu garis ya. Sekarang perhatikan log 2 bukan pangkatnya, log 2 dibagi log 2 itu sama dengan 1 ya. Log 2 dibagi log 2 itu habis, kalau sama dengan ya bisa sama dengan 1, tapi 1 nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Kita langsung aja, ini log 2 dibagi log 2 ini kan udah sama, udah habis dibagi. Jadi jawaban akhirnya adalah pangkat dari logaritma ini, pangkatnya. Ini 5, tulis 5-nya di sini. Kemudian yang ini 2, tulis di sini 2-nya nih. 2. Jadi hasil akhirnya adalah sisa pangkatnya itulah jawabannya aja. Jadi jawabannya adalah 5/2. Baik, sekarang ada soal yang bagian D. Oke, bagian D. Bagian D, Ibu langsung, ini kalian pahami yang ini sendiri ya. Oke, Ibu akan menjelaskan yang ini. Cara menyelesaikannya dengan cara lainnya ini yang belum ada penyelesaiannya. Ya, di sini log, kita tulis log 4 ini 4 ini berapa pangkat berapa? 4 itu kalau kita bikin 62 di sini 64 pangkat sekian nggak mungkin dong, lebih tinggi ya. Jadi di sini kita bikin log 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kita bikin di sini 2, sebentar Ibu blok, 2 pangkat 2. Nah, 4 itu sama dengan 4 ini loh. Log 4 sama dengan log 2 pangkat 2 ya. 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Baik, untuk di bawah di sini posisi penyebut kita tulis di sini. Yang ini kita turunkan 64. Nah, 64 yang ini kita tulis di sini di bawah penyebut. Di depannya kita kasih tulisan log. Jadi log 64. Ini lagi kita uraikan di sini. Sekarang kita salin yang ini.
Ya, ini Ibu salin ke sini ya. Log 2 pangkat 2, yang ini log 4, log 64 itu berapa? Kalau 32 tadi adalah 2 pangkat 5. Maka 32 kali 2 sama dengan 64. Jadi di sini 64 ini log 64 atau 64 ini sama dengan 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6. Sekarang untuk penyelesaian akhirnya, kalian lihat saja pangkatnya. Pangkatnya ini log 2 dibagi log 2 habis. Pangkatnya berapa? Ini pangkatnya 2, tulis 2 di sini. Ini pangkatnya 2, tulis 2 di sini. Ini pangkatnya 6, tulis 6-nya di sini. Udah selesai. Oh, salah posisi nulis. Udah, ya, penyelesaian akhirnya adalah 2/6. Tetapi ini disederhanakan lagi ya, karena di sini ini penyelesaian 1/3. Boleh disederhanakan. Sekarang 2/6 ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, di sini 3. Ya, itu penyelesaiannya soal bagian D. Baik, sekarang bagian E. Nah, kalian tentunya udah mulai memahami ya. Nah, di sini bagian E ini adalah soalnya, di sini misal 25 log 5 sama dengan X. 25 log 5 sama dengan X. Nih, 25 log 5 sama dengan X. Nih, jadi kita tulis. Ini 25 log, kita sederhanakan dulu. Akar 5, nah ini penyederhanaan akar 5-nya. Akar 5 itu sebenarnya penulisannya begini. Akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1. Hilangkan akarnya, ini 5, satunya ini taruh di atas, per 2. 2-nya ini dari sini ya. Ini sudah penjelasan bentuk akar kemarin. Oke, ini akar 5 itu sama dengan 5 pangkat 1/2. Jadi di sini log akar 5, akar 5-nya sudah Ibu rubah ini ya, menjadi 1 pangkat 1/2. Nah, sekarang log 5 pangkat 1/2 sudah Ibu tulis ulang di sini. Kemudian 25 yang ini, yang Ibu tunjuk 25-nya, itu turun ke sini, depannya kasih log. Nah, kita sederhanakan, ini kan belum sama nih. Ini masih log 5, ini log 25. Berarti yang ini yang harus disederhanakan menjadi 5 pangkat ya. Harus disederhanakan menjadi 5 pangkat. Oke, 5 pangkat berapa ini? 5 pangkat berapa? Log 25. 25 sama dengan 5 pangkat 2 ya. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Baik, penyelesaian akhirnya sekarang penyelesaian akhirnya ini log 5 dibagi log 5 habis, sisanya yang tidak ini log 5 dan log 5 habis. Sisanya bagian pembilangnya adalah 1/2. Di sini di bagian bawahnya di sini adalah 2, tulis. Oke, ini belum selesai, kita sederhanakan lagi. Sama dengan oke. Ini artinya adalah 1/2 dibagi 2 atau setengah dibagi 2. Boleh kita selesaikan dengan cara metode penyelesaian waktu SD ya. 1/2 pakai tanda baginya adalah titik 2 ya. Pakai titik 2 seperti waktu di SD, dibagi 2. Nah, dibagi 2 kita bikin sama dengan, kalau waktu SD ini ada pembagian pecahan, berarti bilangan yang keduanya adalah dibalik ya. Dibalik. Oke, copy dulu di sini. Ini setengahnya tetap. Setengah di sini jadi tanda kali. Kali berapa? Ini dibalik. Sebenarnya 2 ini punya per 1. Jadi kalau 2/1 dibalik, ini artinya menjadi 1/2. 1 di sini 2. Kemudian dikalikan sama dengan berapa? 1 kali 1, 1 ya. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Maka jawaban akhirnya adalah 1/4
ya. Jawaban akhirnya adalah 1/4. Oke, selesai ya penyelesaian soal yang ini. Nah, kan sama jawabannya 1/4. Baik, sudah selesai sampai berapa contoh ini? Ibu lihat dulu. 5 ya, 5 contoh sudah selesai. Apakah masih ada soal yang harus kita jawab? Oke, di sini masih ada soal lagi, akan Ibu jelaskan langsung saja. Oke, kalian perhatikan Ibu tidak Ibu tidak menulis dulu ya. Oke, masih banyak nih ternyata soal yang ini. Ini dia. Oke, Ibu rasa untuk lanjutan dari soal yang ini, penyelesaian soal yang ini ya. Nah, yang ini sifat 4 akan Ibu lanjutkan pada video tutorial yang berikutnya ya, karena saat ini Ibu mohon maaf sekali suara Ibu sangat serak, jadi begitu berat sekali untuk bicara. Jadi nanti begitu suara Ibu sudah lumayan lagi, nanti akan Ibu bikin lagi videonya untuk menjelaskan soal yang ini ya, bagian yang A, B, C yang soal berikutnya. Baik, terima kasih. Semoga video yang dibuat ini bisa bermanfaat untuk belajar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.